Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Saat ini kita semua berada di bulan yang agung, bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan ini, melimpahkan taufiknya kepada kita di bulan ini, sehingga kita betul-betul bisa mengisi waktu demi waktu, hari demi hari di bulan yang mulia ini dengan amal soleh. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, pada kesempatan Mukarram kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa amalan sunnah yang perlu kita lakukan di bulan yang agung ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua, sebagai contoh dalam segala kepribadiannya, dalam segala akhlaknya, dalam segala hal ihwal beliau. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, banyak hal yang beliau lakukan, dan mungkin bagi kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru dan meneladani beliau. Yang pertama di antara amalan sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Ketika matahari sudah jelas terbenam, artinya waktu maghrib betul-betul sudah masuk, ya, maka disunahkan agar kita menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa ada dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Yang pertama, ketika matahari telah terbenam, waktu maghrib telah tiba, maka segera berbuka. Insya Allah untuk hal ini kita semuanya insya Allah sudah terbiasa, ya. Waktu maghrib sudah hadir, sudah tiba, segera kita berbuka. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang lainnya adalah saat berbuka, maka yang pertama kali kita masukkan ke dalam mulut kita, kita konsumsi, sunnahnya adalah kita berbuka dengan kurma. Walaupun kita secara keinginan, ya, atau mungkin bisa dikatakan hawa nafsu, itu inginnya makanan A, ini hobi kesukaan saya ini. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah shaum yang didasarkan dengan keimanan, maka yang kita pilih adalah justru sesuatu yang menguntungkan. Yang menguntungkan tentu adalah yang sesuai dengan amalan sunnah. Ya, sunnahnya ketika berbuka adalah dengan kurma. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan biaya besar untuk mencari makanan kesukaan kita, sementara kurma yang sunnah tidak kita beli, gitu ya. Jangan sampai. Itu yang kedua, berbuka dengan kurma. Kemudian selanjutnya, jangan lupa ketika kita berbuka, sebut nama Allah. Artinya saat berbuka jangan lupa membaca doanya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jangan lupa sebut nama Allah. Karena kita bisa menjalankan ibadah shaum itu juga adalah inayah, taufik dari Allah. Dan juga kita makan, berbuka, itu rezekinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam hal ini betul-betul indah doa yang kita ucapkan, yang kita baca saat berbuka. Betul-betul kita ini sebagai hamba yang lemah. Kita ini tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Maka sebutkan doa. Kemudian yang keempat. Amalan sunnah ketika di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur ini jangan dianggap sepele, karena Rasulullah SAW begitu perhatian. Ya, dalam sabdanya beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, kan sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, ada manfaat, ada kebaikan yang besar untuk kita. Nah, dengan apa saja, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sebiji kurma, walaupun hanya dengan sesuap nasi, sahur itu keberkahan untuk kita. Dan sunnahnya lagi, makan sahurnya adalah diakhirkan, jangan sampai terlalu malam gitu ya. Walaupun dari pertengahan malam ke menjelang waktu menjelang subuh itu juga sudah bisa, tapi lebih baiknya sunnahnya itu adalah diakhirkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam. Ya, tadi yang kelima mengakhirkan sahur. Kemudian yang keenam adalah memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Ini adalah amalan sangat luar biasa. Kita bisa meraih pahala, keuntungan yang besar dari amalan ini. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Yang artinya barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Artinya orang yang punya kesempatan bisa memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, ya, untuk berbuka, ya, maka ia akan mendapatkan double pahalanya. Selain pahala puasa dirinya sendiri, juga ia mendapatkan pahala puasa orang yang diberikan makanan oleh kita. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketujuh, tentunya hal ini mencakup berbagai macam amalan ya. Artinya yang terakhir ini, di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW itu amalannya Masya Allah ibarat angin yang menghembus dengan kerasnya, menghembus dengan kencangnya. Yakni dalam apa? Dalam bersemangatnya dalam beramal soleh. Maka yang ketujuh ini ya, ayo sama-sama kita bermujahadah, kita berniat bersama-sama, kita tingkatkan amal kebaikan. Mungkin dari yang 6 tadi masih banyak lagi amalan-amalan sunnah yang lainnya yang mungkin bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, bersilaturahimnya, hadir di majelis ilmunya, dan amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah ketika kita dilakukan di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang melimpah pahala ini, yakin dengan seyakin-yakinnya pahala yang diberikan oleh Allah itu akan berlipat ganda. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama melalui hadis-hadis baginda Nabi SAW, bahwa amalan wajib dilakukan di bulan ini Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Amalan sunnah itu diberikan seperti pahala wajib di luar Ramadan. Orang yang cerdas, orang yang berakal pasti akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ia lalui di bulan Ramadan. Ia tidak ingin Ramadan berlalu tanpa ada nilai. Ia tidak ingin berlalu Ramadan tanpa dia meraup pahala dan manfaat yang besar. Demikian, mudah-mudahan pada kesempatan Mukarram ini dan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan bagi kita dan juga taufiknya sehingga kita betul-betul bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaifa, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share.